Tapi yang jelas, cadar saya katakan sebagai bagian dari atribut wanita muslimah yang disyariatkan, terlepas dari perbedaan hukum taklifinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman yang berbahagia, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Pada video kita kali ini saya akan membahas tentang hukum pakaian wanita muslimah. Bagaimana batasannya, termasuk nanti atribut yang menyertai seperti cadar dan lain-lain tadi. Nah, pada video kali ini saya terinspirasi dari satu film pendek yang dirilis atau dikeluarkan oleh channel YouTube yang bernama NU Channel. Jadi film pendek ini berjudul My Flag, Merah Putih versus Radikalisme. Karena film pendek ini hanya berdurasi kurang lebih 7 menit 30 detik. Tentu nanti pembahasan kita pada video kali ini bukan tentang alur cerita filmnya, juga bukan tata cara pembuatan filmnya, atau tentang pesan apa yang sedang dibangun oleh sutradara dalam film itu, baik pesan moralnya maupun pesan politiknya mungkin kalau ada. Itu bukan pembahasan saya, tapi yang saya soroti adalah pesan tentang fikih di menit ketiga detik 31. Itu ada satu adegan di mana dua kelompok muslim dan muslimah berhadapan-hadapan, berantem gitu maksud saya, karena memang benar ada adegan kontak fisik berantem beneran gitu. Lah satu kelompok ini digambarkan seperti kaum santri Indonesia Nusantara, yang laki-laki, yang pria bersarung, yang wanita berkerudung biasa, kemudian berpakaian biasa, tidak menggunakan gamis panjang dan lain-lainnya. Kemudian kelompok yang kedua juga ada muslim dan muslimah, yang wanitanya bercadar, yang laki-lakinya berpenampilan biasa. Namun di kelompok yang pertama membawa bendera merah putih, mungkin digambarkan seperti kaum muslimin yang nasionalis gitu ya. Kemudian kelompok yang kedua ini membawa bendera hitam yang tidak bergambar memang. Tapi secara sekilas kalau teman-teman lihat film itu, maka akan terlihat pesan bahwa kaum yang dianggap sebagai kaum radikal, lihat gampangnya adalah mereka yang kaum wanitanya bercadar, gitu kira-kira. Karena tadi yang nasionalisme membawa bendera merah putih dengan pakaian wanitanya berjilbab dan berpakaian biasa, kemudian yang satunya membawa bendera hitam yang mungkin digambarkan sebagai kaum radikal, namun wanitanya bercadar. Maka nanti kalau teman-teman melihat film itu mungkin mudahnya akan menilai bahwa kaum radikal di kalangan umat Islam itu adalah mereka yang bercadar gitu. Itu pesan moralnya mungkin sekilas itulah gitu. Tapi kemudian yang akan saya bahas pada titik itu adalah tentang pakaian muslimah dan sekaligus cadar yang menyertai pakaian tersebut. Karena tadi saya sampaikan wanita muslimahnya itu bercadar. Apakah benar cadar itu identik dengan radikalisme gitu? Tentu kita akan melihat beberapa pendapat ulama terkait hukum cadar itu sendiri. Kita akan berangkat pembahasan kita ini dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan tidaklah atau janganlah wanita-wanita muslimah itu menampakkan auratnya kecuali pada area yang biasa terlihat gitu. Jadi dilarang menampakkan aurat secara umum, namun dikecualikan pada area yang biasa terlihat dan sulit untuk ditutupi gitu. Nah, kemudian para jumhur ulama baik dari kalangan mufassirin maupun dari kalangan fuqaha mengambil kesimpulan apa sih sebenarnya yang biasa terlihat dan sulit untuk ditutup. Mereka mengatakan bahwa itu adalah wajah dan telapak tangan. Jadi al-wajhu wal kaffaini gitu. Kaffaini itu baik nanti dari telapak tangannya maupun punggung tangan yang batasnya sampai ke pergelangan tangan, ini namanya kaf. Jadi dua area itulah yang kemudian oleh jumhur ulama tidak masuk dalam kategori aurat yang wajib ditutup gitu. Namun demikian ada beberapa pendapat ulama khususnya dari kalangan 4 mazhab. Yang pertama dari kalangan jumhur tadi yang kami sampaikan. Secara umum jumhur ulama dari kalangan 4 mazhab berpendapat bahwa wajah wanita bukan aurat gitu. Jadi wajah wanita ini bukan aurat. Karena dia bukan aurat, maka wanita muslimah memiliki kebebasan
untuk menutup terserah dia, dan kapan untuk membuka juga terserah dia gitu. Artinya hukum bercadar itu hukum aslinya adalah mubah. Membukanya juga mubah, menutupnya mubah. Kemudian nanti akan berlaku hukum selanjutnya sesuai dengan keadaan gitu. Maksudnya kalau memang dibutuhkan untuk bercadar, mohon maaf, namanya ada muslimah cantik, setiap dia lewat semua mata laki-laki memandang dia umpamanya gitu, maka itu masuk dalam kategori bahkan wajib untuk ditutup wajahnya. Tapi kalau biasa ya maka biasa kembali pada hukum asal yaitu mubah. Kemudian pendapat yang kedua dari kalangan Hanafiyah. Secara khusus mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa pada zamannya, yaitu pada zamannya Imam Hanafi, mengatakan wanita muda dilarang menampakkan wajahnya di hadapan laki-laki asing atau bukan mahramnya. Bukan karena alasan aurat gitu, tapi alasan khawatir terjadinya fitnah gitu. Jadi dari kalangan Hanafiyah sendiri mengatakan wajah ini memang bukan aurat, tapi kalau ada wanita muslimah cantik dan khawatir menyebabkan laki-laki yang bukan mahramnya itu menikmati wajah tersebut sehingga menimbulkan fitnah gitu, maka lebih baiknya ditutup gitu. Bahkan cenderung mengatakan hukum cadar menjadi wajib bagi kalangan wanita yang dianggap kecantikannya ini bisa menghipnotis kaum laki-laki yang bukan mahramnya gitu. Kemudian pendapat yang ketiga dari kalangan Malikiyah, mereka mengatakan apa? Sedangkan kalangan Malikiyah justru menganggap hukum cadar adalah makruh karena menggunakan cadar baik di dalam maupun di luar sholat itu termasuk bagian yang hulu atau berlebihan gitu. Maka pendapat lain dari Malikiyah menyebutkan bahwa menutup wajah dan telapak tangan hukumnya wajib bagi wanita yang dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah karena kecantikannya. Sama sebagaimana pendapat kedua tadi. Tapi kalau dalam kondisi normal, Malikiyah menganggap wanita bercadar itu hukumnya adalah makruh baik di dalam maupun di luar sholat. Tapi kalau ternyata wanita ini benar-benar bisa menimbulkan berpotensi menjadikan laki-laki yang bukan mahramnya itu tertarik, bahkan cenderung menimbulkan fitnah, maka hukumnya tetap wajib gitu kira-kira. Kemudian dari kalangan Syafi'iyah itu ada pendapat yang mengatakan, jadi terjadi dua pendapat ya, silang pendapat di kalangan Syafi'iyah sendiri. Dalam mazhab Syafi'iyah terjadi perbedaan pendapat terkait hukum cadar. Sebagian menganggap wajib, sebagian lagi menganggap sunnah. Perbedaan ini sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi oleh wanita tersebut dan lingkungan yang lingkungan yang mempengaruhi tersebut. Tentu semua ulama dari kalangan jumhur, Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah sendiri sebenarnya semuanya sepakat bahwa ini bagian dari syariat sebenarnya gitu. Terkait nanti apakah dia wajib, apakah dia sunnah, apakah dia mubah, atau bahkan dalam kondisi tertentu dianggap makruh, ini hanya silang pendapat di kalangan ulama. Tapi yang jelas bahwa cadar sendiri memang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sebagian kaum muslimah itu memang dipakai. Dan ketika wanita muslimah menggunakan cadar tentu saja itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibiarkan. Artinya perbuatan yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan itu, kemudian Nabi diam, maka itu bagian dari takrir sebenarnya, atau persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengingkari, juga tidak melarang, juga tidak menyuruh itu, maka hukum itu masuk dalam kategori takrir. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan apa? Kana rukbanu yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muhrimat. Pada satu ketika ini ada seorang, kita sedang melaksanakan ihram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum wanita beserta Nabi gitu ya. Di dalamnya ada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kalau ada laki-laki lewat atau laki-laki asing yang lewat, kita fa idza hadzu bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha. Jadi kalau ada laki-laki asing yang lewat, itu jilbabnya kemudian diturunkan atau kerudungnya diturunkan sehingga menutupi area wajah. Fa idza jawazuna kasyafnahu, kalau laki-laki ini udah lewat maka kaum wanita membuka kembali cadarnya gitu. Artinya penutup wajah itu mungkin hari ini kita sebut sebagai cadar. Ada teman-teman sekalian, cadar itu sudah terjadi, sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika pada masa itu muslimah sebagian menggunakan cadar, maka hari ini pun seperti itu. Ada sebagian muslimah yang menggunakan cadar mungkin dengan alasan dia cantik, mungkin khawatir kalau tidak ditutup kecantikannya menyebabkan fitnah atau menyebabkan laki-laki yang melihatnya itu terpesona gitu. Maka memang dia berkeyakinan cadar itu hukumnya wajib untuk dirinya
kemudian atau menyebut bahwa cadar itu sunnah baginya gitu. Maka tidak ada masalah. Artinya kalau kemudian cadar hari ini dianggap atau diidentikan sebagian kaum sebagai pakaian muslim radikal, maka ini patut disayangkan lah, jangan sampai terjadilah seperti itu. Karena bagaimanapun perbedaan pendapat di kalangan ulama atau silang pendapat di kalangan ulama itu sudah terjadi, termasuk masalah cadar ini. Maka kalau kita hari ini kok menggembar-gemborkan tentang anti cadar karena dianggap radikal, maka tentu hal ini tidak kurang bijak menurut saya. Maka termasuk dalam film tadi My Flag, Merah Putih versus Radikalisme, kemudian dibesar-besarkan, dianggap bahwa wanita yang bercadar itu dianggap sebagai radikal, atau kaum radikal itu digambarkan sebagai kaum wanita yang bercadar itu, maka saya sendiri kurang sependapat dengan film tersebut. Maka dari sisi fikih tadi sudah kita bahas bahwa memang pendapat ulama berbeda-beda. Ada sebagian yang menganggap itu wajib, ada jumhur ulama yang mengatakan bercadar itu hukumnya mubah, kemudian akan berkembang hukumnya sesuai dengan kebutuhan. Di kalangan Hanafiyah, juga di kalangan Malikiyah yang khususnya menyebut bahwa wanita bercadar itu hukumnya makruh pada kondisi normal, namun akan tetap menjadi wajib kalau menimbulkan fitnah dan pandangan laki-laki yang tidak normal itu. Kemudian di kalangan Syafi'iyah sendiri ada yang menganggap itu wajib, ada yang menganggap itu sunnah. Tapi yang jelas cadar saya katakan sebagai bagian dari atribut wanita muslimah yang disyariatkan, terlepas dari perbedaan hukum taklifinya tadi. Baik teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai bagian dari pencerahan buat kita, sehingga kita yang ikut atau mungkin sudah menonton film tadi itu tidak terbawa emosi. Dalam artian entah pesan apa yang akan disampaikan oleh sutradara juga saya tidak tahu. Yang jelas kita jangan ikut-ikutan untuk mengatakan bahwa muslimah yang bercadar adalah mereka yang masuk dalam kaum radikal. Karena di kalangan pondok pesantren, termasuk di tempat saya ini, santri-santriwati saya ada yang bercadar, ada yang tidak. Artinya itu sebuah pilihan saja. Kalau yang mereka bercadar ya kita persilahkan untuk bercadar, tapi kita wanti-wanti untuk tidak menganggap bahwa yang bercadar itu adalah yang terbaik menurut diri mereka gitu. Juga jangan menganggap teman-teman atau santri-santriwati saya yang tidak bercadar juga, untuk menjaga lisan hati-hati, jangan menganggap bahwa yang bercadar itu adalah kaum yang radikal dan lain sebagainya. Yang jelas di pondok pesantren saya ini ada 2 santriwati, satu bercadar, satu tidak. Kita hidup berdampingan, dan saya sebagai salah satu pengajar di pesantren itu juga memberikan keleluasaan kepada santriwati. Silahkan yang mau bercadar tapi tidak menganggap diri mereka paling suci di antara teman-temannya. Juga kepada kawan-kawan yang tidak bercadar juga, jangan menganggap bahwa kawan-kawan yang bercadar itu kaum radikal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa memberikan pencerahan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.